Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kadina Rofika, NIM 205231336, kelas perbankan syariah 5H. Di video ini aku akan mempraktekkan bagaimana cara uji asumsi klasik menggunakan SPSS. Uji asumsi klasik ada 4, yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolineritas, dan uji heterokodasisitas. Nah, sebelumnya siapkan dulu hasil data penelitiannya. Nah, ini tabulasi datanya. Kemudian kita buka aplikasi SPSS. Pada bagian variable view, kita isikan X1 di bagian name, kemudian X2 dan Y. Di bagian desimal kita nolkan saja, dan kemudian di bagian label kita kopikan di sini X1 nya yaitu service excellent, kemudian X2 nya yaitu brand image, kemudian Y nya yaitu produk bank syariah. Selanjutnya yaitu values. Di sini kita masukkan value 1, sangat tidak setuju, kemudian klik add. Selanjutnya 2, value 2 kita isi tidak setuju, kemudian 3 netral, kemudian 4 kita isi setuju, kemudian 5 kita isi sangat setuju. Setelah itu klik OK. Nah, ini bisa kita copy saja, kita paste di bagian value X2 dan Y. Measure, kita pilih scale. Setelah sudah, kita beralih ke data view. Nah, data view ini kita bisa mengcopy dari data penelitiannya. Kita copy semua. Di sini ada 50 sampel, artinya N sama dengan 50. Paste. Jika sudah, langkah selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Kita pilih analyze, kemudian regression, kemudian pilih linear. Nah, di bagian dependent kita masukkan produk bank syariah karena sebagai Y-nya. Kemudian di bagian independent kita masukkan service excellence sebagai X1 dan brand image sebagai X2 nya. Jika sudah, lanjut ke bagian statistik. Kita bisa klik semuanya di sini. Kita bisa centang dari model fit, R-squared, discrete, part, colinearity. Kemudian jangan lupa centang dari pattern-nya. Setelah itu klik continue. Setelah itu klik bagian dot. Kita masukkan zippernya ke Y, kemudian sheetnya ke X, kemudian centang bagian histogram dan makro probability sifatnya. Setelah itu klik continue. Kemudian kita klik save. Nah, di bagian residual unstandard result kita centang. Di bagian ini kita centang. Setelah itu kita continue. Sudah, bisa kita OK. Tunggu sampai akhirnya keluar. Oke, sudah keluar. Setelah itu kita ke analyze, kemudian regression, pilih linear. Nah, di bagian dependent yang produk bank syariah ini kita keluarkan. Kita masukkan yang
standar residualnya. Kita masukkan untuk independennya tetap. Setelah itu di bagian save kita hapus centangnya. Setelah itu continue. Jika sudah, kita klik OK. Tunggu sampai output keluar. Nah, ini adalah hasil output dari uji asumsi klasik tadi. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menginterpretasikan dari hasil tersebut. Yang pertama yaitu ada uji normalitas. Nah, kita bisa melihat dari grafik histogramnya. Nah, jika garis tersebut melengkung ke atas seperti membentuk gunung, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian berdistribusi normal. Selain itu, juga kita bisa melihat di bagian p-plotnya, yaitu jika titik-titik tersebut mengikuti garis diagonal dari titik 0 dan tidak melebar terlalu jauh, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Oke, langsung saja kita lihat di bagian chart. Nah, ini adalah grafik histogramnya. Nah, pada data ini garis tersebut melengkung ke atas seperti membentuk gunung, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Selain itu juga bisa melihat dari p-plotnya. Nah, ini. Nah, pada data ini titik-titiknya mengikuti garis diagonal dari titik 0 dan tidak melebar terlalu jauh, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal. Kemudian selanjutnya yaitu uji asumsi klasik pada uji autokorelasi. Nah, di mana kita bisa melihat di bagian model summary-nya. Nah, kita lihat di bagian Durbin-Watson-nya, nilainya yaitu 2,543. Nah, selanjutnya kita mencari mencari nilai DL dan DU-nya melalui tabel Durbin-Watson dengan N 50, N-nya tadi karena 50 dan K sama dengan 2. Kita cari 50. Nah, untuk DL-nya yaitu 1,465 dan untuk DU-nya yaitu 1,6283. Dengan demikian, nilai DW lebih besar dari 4 dikurangi DL, yaitu nilai dari data penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa DW lebih besar dari 4 dikurangi DL, yaitu 2,5437 lebih besar dari 2,5375, yang artinya data penelitian ini terdapat autokorelasi negatif. Selanjutnya yaitu uji multikoliniaritas. Nah, jika nilai VIF-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi multikoliniaritas. Oke, langsung kita lihat di bagian koefisiennya. Koefisien bagian VIF. Nah, nilai VIF-nya ini adalah 1,05. Nah, VIF-nya 1,5 artinya nilai VIF data ini adalah lebih besar dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak mengalami multikoliniaritas. Selanjutnya yaitu uji heterokodastisitas, di mana jika nilai SIK lebih dari 0,5 maka tidak mengalami heterokodastisitas. Oke, langsung saja kita lihat di bagian coefficients yang dependent variabelnya unstandardized residual. Oke, tadi kita disuruh melihat SIK-nya. Di sini nilai SIK-nya adalah 1,000, yang artinya lebih
lebih dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak mengalami heterokedastisitas karena satu lebih dari 0,5, sehingga tidak mengalami heterokedastisitas karena nilai signya lebih besar dari 0,5. Demikian itu tadi hasil uji asumsi klasik, di mana untuk uji normalitasnya itu berdistribusi normal, dan kemudian untuk uji autokorelasinya itu adalah terdapat autokorelasi negatif, dan untuk uji multikolineritasnya tidak terjadi multikolineritas pada data penelitian ini. Kemudian untuk uji heterokedastisitasnya juga tidak mengalami heterokedastisitas pada data penelitian ini. Demikian itu tadi cara uji asumsi klasik menggunakan aplikasi SPSS. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.